Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 14 September 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisada Sirait, inilah live update selengkapnya. Untuk informasi pertama Tribuners, berdalih mencari kenalan perempuan di Kecamatan Talang Ubi, dua orang pemuda bernama Tarzani dan Irwansyah yang sama-sama berasal dari Desa Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan nekat melakukan aksi jambret. Kedua warga tersebut melakukan penjambretan ponsel milik korbannya, seorang perempuan yang berboncengan dengan ibunya menggunakan sepeda motor. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Post, Regen Sagala yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Regen. Baik, terima kasih rekan Mei. Tribuners, dapat kami laporkan bahwa berdasarkan kronologi kejadian, kedua tersangka pelaku jambret ini nekat melakukan aksi jambret di wilayah ibu kota Kabupaten Pali, di mana keduanya berangkat dari desanya di Kecamatan Penukal Utara sekira pukul 14 maksud kami. Kemudian berangkat menuju ke Kecamatan Talang Ubi. Niatnya untuk mencari kenalan perempuan. Namun di tengah perjalanan menuju ibu kota Talang Ubi, keduanya sempat melihat seorang gadis bersama ibunya yang menggunakan sepeda motor di lokasi Simpang 4 Kecamatan Talang Ubi, dan keduanya melihat ada handphone di dalam box depan motor Matic. Melihat hal tersebut, kemudian kedua tersangka ini memutar balik arah. Kemudian saat tiba di lokasi Jalan Kebun Sayur, Simpang 4, keduanya langsung merampas handphone yang berada di box depan motor korban. Kemudian langsung meninggalkan lokasi. Mendapat kejadian itu, korban yang belakangan diketahui merupakan anak dan istri seorang anggota DPRD Pali langsung berteriak. Nah, teriakan itulah yang membuat warga sekitar ikut mengejar kedua terduga pelaku. Namun diduga panik, kedua pelaku yang dikejar oleh sekumpulan warga itu mengalami laka tunggal, dan saat itulah warga yang sudah mengejar pelaku nyaris memasak kedua korban. Beruntung korban sempat melarikan diri masuk ke dalam sebuah rumah, kemudian langsung dikejar oleh warga. Nah, warga yang mengetahui kedua korban masuk dalam rumah tepat ke dalam rumah Pak RT, sehingga dimediasi langsung dan diserahkan ke Mapolres Pali. Nah, berdasarkan keterangan Kapolres Pali melalui KBO Reskrim Ibtu Arapa didampingi Kanit Pidum Ibda Sepri, bahwa berkata kedua tersangka ini mulanya hendak hanya keliling mencari kenalan perempuan, namun berdasarkan penelusuran lain dari pihak kepolisian bahwa tersangka ini merupakan salah satu penjaga sekolah di Desa Tempirai Selatan, dan sempat memang di sekolah tersebut juga sering mendapat laporan kehilangan, namun tidak bisa dibuktikan karena minimnya alat bukti. Nah, dan dengan adanya kejadian ini, tersangka juga mengaku baru kali ini melakukannya dan kedapatan melakukan aksi jambret ini, sehingga kedua
tersangka diancam pasal 365 ayat 2 dengan pencurian dan kekerasan, sehingga diancam dengan kurungan 5 tahun penjara. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Regen atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan KBO Reskrim Polres Pali. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi benar kami menerima laporan dari masyarakat terkait adanya kejadian penjamretan yang mana diduga dua terlapornya yaitu inisial IP dan TR. Awal mula kejadiannya, korban sedang melintas di Jalan Letnan Sumanto di Talangubi Timur, kemudian berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh kedua pelaku tersebut, sehingga melihat posisi HP di atas jok sepeda motor korban. Kemudian pelaku memepet sepeda motor korban dan kemudian langsung melakukan penjamretan, yang mana posisi HP tersebut berada di jok sepeda motor korban, sehingga korban mengalami kerugian sekitar 18 juta, yang mana barang buktinya adalah satu buah HP iPhone 12 Pro Max. Ini diancam dengan pasal berapa nih, Pak? Pasal yang kami terapkan adalah pasal pencurian dengan kekerasan dan atau pencurian dengan pemberatan, yang mana ancaman hukumannya adalah 7 tahun penjara. Info korban ini istri anggota dewan, Pak? Nah, terkait dengan korban. Kawasan alun-alun Kota Tuban dan Pantai Bum bakal direvitalisasi di tahun 2022. Berdasarkan pantauan di lapangan, perombakan alun-alun sudah mulai tampak. Di sisi bagian utara mulai diratakan, alat berat backhoe sudah mulai disiagakan di kawasan alun-alun. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya, M. Sudarsono, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sudar. Halo, selamat siang rekan Mei dan pemirsa Tribun. Bahwasanya alun-alun Kota Tuban bakal dilakukan rehabilitasi atau revitalisasi secara paket dengan kawasan Pantai Bum untuk pemugaran dilakukan oleh CV Baskara Jaya dengan pagu senilai 1,997 miliar dan jatuh dinilai kontrak 1,953 miliar. Untuk targetnya akan selesai pada Desember, itu berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tuban. Begitu rekan Mai. Terima kasih rekan Sudar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sebuah video berdurasi 24 detik yang beredar memperlihatkan seorang pria menunjukkan perutnya terdapat bekas luka yang diduga akibat sabetan benda tajam. Video tersebut diterima Tribun Madura dari pesan WhatsApp pada hari Senin 12 September pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pria dalam video itu memperlihatkan bekas luka berwarna kemerahan seperti sayatan benda tajam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura, Ali Syahbana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ali. Baik, rekan Mei dari Sumeneb melaporkan bahwa telah terjadi ada video yang beredar di Kabupaten Sumeneb yang berdurasi 24 detik, khususnya di wilayah hukum Kecamatan Talango, yang diterima pada hari Senin tanggal 12 September 2022. Dalam video tersebut menunjukkan seorang pria yang memperlihatkan perutnya seperti disabet oleh benda tajam. Nah, setelah kita menelusuri video tersebut, ternyata diketahui bernama Lukman Hakim, warga Desa Palasa, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumeneb. Hal itu terjadi pada hari Senin dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saat itu setelah kita temui saudara Lukman, korban ini saat itu sedang mencari maling yang diduga maling atau orang tidak dikenal mengintip rumahnya. Nah, tiba-tiba di sebelah timur rumahnya ini, pengakuan dari korban Lukman Hakim ini, saat
ke lokasi di sebelah timur rumahnya. Ini tiba-tiba ada orang tak dikenal seperti apa ya? Seperti di dekatnya itu seperti shot ya, seperti menyabet perutnya, dan tiba-tiba ya perutnya seperti ada bekas luka dan baju kaos warna hitam itu sempat robek ya. Kita sudah sempat wawancara juga dengan kepala desa setempat, Desa Palasa, membenarkan kejadian itu dan melihat langsung kejadian tersebut. Karena akhir-akhir ini untuk wilayah Talango memang diresahkan dengan adanya orang yang tidak dikenal dan seperti mengintai rumah-rumah yang menjadi incaran. Kita sempat wawancara dengan Kapolsek Talango, AKP M. Hakul, juga meminta kepada warga setempat, khususnya wilayah hukum di Kecamatan Talango, untuk pertama tidak percaya kepada informasi hoaks. Artinya tidak percaya kepada informasi-informasi yang meresahkan yang tidak diketahui sumbernya. Yang kedua, seperti yang disampaikan oleh AKP M. Hakul ini, masyarakat juga tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas dan bisa meresahkan kepada masyarakat. Terkait kejadian di Desa Palasa, warga yang bernama Lukman yang sempat menunjukkan dalam video yang sempat beredar di wilayah hukum Kecamatan Talango ini, pihaknya mengaku masih mendalami kejadian tersebut. Cuman sampai detik ini dari pengakuan Kapolsek Talango ini tidak ada laporan secara resmi. Tidak ada laporan secara resmi atas kejadian tersebut. Pihaknya sampai saat ini masih mendalami dan meminta kepada masyarakat untuk berhati-hati saja, waspada dengan adanya isu-isu yang seperti saat ini yang dirasakan oleh warga Kecamatan Talango. Begitu rekan Mei dari Sumeneb. Baik, terima kasih rekan Ali atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Talango serta Kepala Desa. Berikut tayangannya untuk Anda. Anggota kami, Kanit Intel, Kanit Reskrim, dan Banit Intel sudah mendatangi yang bersangkutan. Mengharapkan segera mungkin lapor. Dan saya juga mengajak masyarakat supaya mengaktifkan kembali pos kamling yang ada. Dan kami Musbika ini, Polsek, Koramil, sama kecamatan itu sudah menghimbau kepala desa, dan kepala desa semuanya antusias akan menghidupkan kembali pos kamling yang ada. Dan juga mengharapkan juga kerjasama dari masyarakat supaya ada kejadian itu segera menginformasikan. Yang pertama-tama yang lebih dekat adalah Pak RT atau kepala desa, ya kan, atau kepala dusun yang dekatan dengan itu, baru nanti kerjasama dari desa itu ke polsek. Karena kita juga melaksanakan patroli itu dari siang juga sampai malam, sampai pagi lagi. Termasuk anggota kami yang setiap hari itu patroli ke desa-desa. Ya sebenarnya kan sampai udah jelas sendiri keterangan yang dari korban tadi, gimana kan udah jelas. Yang saya kan baru sekarang juga ke sini, tidak jelas tadi malam tidak ada laporan dari warga. Himbauan kepada warga soal ya, tetap waspada kan, sampai sekarang kan tetap di sini kan. Anak-anak remajanya kan tetap patroli, pesan atau segala macam, tetap siaga. Sebenarnya sulit masuk ke sini itu sebenarnya sulit, tapi kok kenapa kan bisa terjadi kayak gini? Timbul penasaran juga. Berarti soal sempat warga sampean yang istilahnya luka, enggak luka sih, itu benar ya? Benar, memang benar. Puluhan kepala keluarga yang sudah puluhan tahun membangun rumah dan toko tempat usaha di atas lahan rel kereta api sejak tahun 1980-an di Desa Tanjung Minjai, Kecamatan Madat, Aceh Timur, menolak digusur. Mereka menolak digusur oleh pihak ketiga atau pengembang yang rencananya akan membangun pasar modern di lokasi tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News Seni Hendri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Seni. Ya, terima kasih rekan Mai. Dari Aceh Timur dapat kami laporkan bahwa puluhan kepala keluarga yang sudah
puluhan tahun menempati rumah dan toko tempat usaha mereka di atas lahan rel kereta api sejak sekitar tahun 1980-an di Desa Tanjung Minje, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur menolak digusur oleh pihak ketiga atau pengembang yang rencananya akan membangun pasar modern di lokasi tersebut. Warga menolak karena mereka sudah menempati lahan tersebut sejak puluhan tahun silam, yaitu sekitar tahun 1980-an. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu perwakilan warga yang menolak digusur, yakni Sabarullah kepada serambinews.com kepada Selasa 13 September sore kemarin. Menurut Sabar, ada sekitar 20 kepala keluarga yang berdomisili di atas rel kereta api tersebut saat ini, yang baik yang membangun rumah maupun toko tempat usaha yang dijadikan tempat usaha, yang mana memang lokasi ini juga berada di pinggir ruas jalan nasional Medan Banda Aceh. Sabar mengakui bahwa penggusuran itu karena alasan pihak ketiga akan membangun pasar modern di belakang ruko yang ditempati warga tersebut. Kompensasi yang diberikan pihak ketiga kepada warga untuk membongkar tempat tinggalnya yaitu sekitar 5 juta rupiah per kepala keluarga. Warga menolak digusur karena takut akan kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Karena itu warga berharap agar mereka tidak digusur dari lahan rel kereta api tersebut, dan warga mengaku juga siap mendukung pembangunan pasar modern tersebut, tapi dengan cara dicari solusi yang terbaik tanpa menggusur warga yang sudah berdomisili di atas rel kereta api tersebut puluhan tahun. Terkait permasalahan ini, Camat Kecamatan Madat, Bapak Iswandi, yang kita konfirmasi Selasa kemarin, mengatakan bahwa pihaknya sudah menggelar sosialisasi bersama dengan pihak PT Kereta Api Indonesia dan pihak ketiga terkait dengan pemindahan warga yang menempati lahan di atas rel kereta api tersebut. Dalam hal ini, ungkap Iswandi, pihaknya Muspika Kecamatan Madat hanya sebatas menjembatani antara masyarakat dengan PT KAI, karena lahan yang ditempati warga itu merupakan milik PT KAI yang sepenuhnya menjadi kewenangan pihak PT KAI. Namun demikian, pihak Muspika Kecamatan Madat pada prinsipnya sangat mendukung pembangunan infrastruktur pasar modern itu untuk kemajuan daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Penertiban itu sendiri, kata Iswandi, karena pihak ketiga ingin membangun pasar modern di lahan tepatnya di belakang rumah dan toko yang ditempati warga di atas rel kereta api saat ini. Tetapi proses pembangunan pasar modern saat ini masih terhambat karena ada warga yang masih tinggal di atas rel kereta api tersebut. Karena itu pihak pengembang meminta dukungan pihak PT KAI, yang mana saat ini pihak pengembang mengontrak lahan tersebut kepada PT KAI, yang mana nantinya lahan tersebut akan dijadikan sebagai jalan masuk ke lokasi pasar modern yang akan dibangun nantinya. Apalagi selama ini dari puluhan warga yang menempati lahan di atas rel kereta api itu, kata camat, hanya beberapa orang saja yang memiliki kontrak dengan PT KAI atau dengan PT Kereta Api Indonesia. Dengan demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Seni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Mayat istri yang dibuang di tepi jalan Desa Gluran Peloso, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, memang sengaja dibuang. Pelaku yang merupakan suami siri korban bernama Hendro Setiawan ingin jasad korban diambil oleh keluarganya di Lumajang.
Hendro adalah suami siri korban Eli Prasetyaningsih yang merupakan warga Yosowilangun, Lumajang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Willy Abraham yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Willy. Ya, terima kasih, Mei. Kasus pembunuhan yang menimpa Eli Prasetyaningsih ini memang menjadi perhatian publik di Kabupaten Gresik, karena jasad wanita berusia 43 tahun itu dibuang di tepi jalan alternatif Desa Gelurang Ploso, Kecamatan Benjeng. Lokasi penemuan mayat ini jauh dari pemukiman warga, karena hanya digunakan oleh petani ataupun warga sekitar pada pagi dan siang sampai sore, karena malam kondisi jalannya sepi dan gelap. Nah, di lokasi itu suami siri Eli yang bernama Hendro Setiawan membuang jasadnya pada Selasa malam, kemudian Rabu paginya ditemukan oleh seorang petani yang hendak memanen pisang. Satreskrim Polres Gresik kemudian melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan, kemudian diketahui bahwa pelakunya adalah suami siri korban yang bernama Hendro. Ketahui Hendro ini sejatinya adalah pria yang sudah berkeluarga, mempunyai 3 orang anak, tinggal di Gresik, kemudian menjalin hubungan asmara dengan Eli pada tahun 2016. Di penghujung tahun, Eli dan Hendro sepakat untuk menikah siri. Eli sendiri adalah warga Lumajang yang sudah berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak. Kemudian dia pamit untuk pergi mencari kerja pada tahun 2016 dan memutus hubungan dengan keluarga yang ada di Lumajang selama 7 tahun sebelum mayatnya ditemukan pekan kemarin. Satreskrim Polres Gresik kemudian memburu Hendro setelah membuang jasad Eli karena pelaku ini melarikan diri. Saat dicari di kediamannya di Kedamaian dan Menganti, Hendro tidak ditemukan dan akhirnya tim Opsnal mendapatkan Hendro di rumah keluarganya yang ada di Surabaya, tepatnya di Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Saat dilakukan penangkapan, Hendro sendiri berusaha lari, namun terjatuh sehingga langsung dilakukan penangkapan. Saat diamankan ke Polres Gresik, Hendro kurang kooperatif, dia tidak bisa dimintai banyak keterangan, namun petugas mempunyai barang bukti yang mengarah kepada Hendro sebagai pelaku utama pembunuhan Eli. Yang mana Hendro membunuh Eli pada Senin siang, didiamkan 1 hari, kemudian jasad Eli ditekuk dan dimasukkan ke dalam tas warna merah, lalu ditaruh di motor depan, sepeda motor metik, lalu dibuang pada Selasa malam harinya. Hendro sendiri kepada petugas mengaku nekat membuang jasad Eli di pinggir jalan agar suami sah atau keluarga Eli yang ada di Lumajang itu mengambil jasad korban. Terkait motif pembunuhan, saat ini polisi masih terus mendalami karena Hendro masih bungkam dan kurang kooperatif. Demikian yang biasa saya sampaikan, Mei. Baik, terima kasih rekan Willy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Gresik. Berikut tayangannya untuk Anda. Dan yang satu lagi drama. Pembunuhan ini kita awalnya adalah penemuan mayat pada hari Rabu tanggal 7 September di Benjeng. Setelah ada penemuan mayat tersebut, kita laksanakan penyelidikan olah TKP, terutama pengamanan TKP, dan setelah olah TKP tersebut dilihat di sekitarnya, dan ternyata korban adalah dari saudara E, itu di alamat di Benjeng, Benjeng di Kabupaten. Pendidikan baik di sekitar rumah atau keluarga-keluarga dari korban tersebut, kita hari Sabtu kemarin dan hari Minggu, alhamdulillah kita ada informasi kalau ada yang bunuh adalah suami siri dari korban tersebut. Korban sudah berpisah dengan keluarga kurang lebih 7 tahun yang lalu.
dengan alasan untuk mencari pekerjaan. Korban tersebut adalah sudah bisa. Setelah kita lakukan pendalaman dan kita ada informasi dari beberapa keluarga dan lainnya mengarah untuk tersangka adalah berinisialnya itu tidak di rumah, melarikan diri sampai ke Surabaya. Tadi malam kita laksanakan penangkapan kepada HS di Surabaya dan kita amankan sekarang. Sampai sekarang untuk kita selama 3 hari 4 hari ini alhamdulillah bisa menangkap pelaku. Kebakaran hebat terjadi di Dusun Menggitimbi, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Sumba Timur pada Selasa 13 September sore. Kebakaran itu menghanguskan lebih dari 18 hektar lahan milik warga. Ribuan pohon tanaman umur panjang berupa kelapa dan pohon nira, serta padang gembala ternak milik warga hangus terbakar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang, Rian Nong, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rian. Baik, Mei dan Tribuners, dapat saya laporkan dari Kabupaten Sumba Timur. Kebakaran hebat telah terjadi kemarin sore hingga malam tadi. Kebakaran tersebut mengakibatkan hampir mencapai 18 hektar lahan milik masyarakat terbakar, dan di atas lahan tersebut ditanami berbagai tanaman umur panjang seperti kelapa dan juga pohon nira atau tuak dalam bahasa lokal. Dapat saya laporkan kebakaran berdasarkan keterangan daripada Camat Pandawai, Domingus Kaborang, kebakaran terjadi atau api mulai terjadi diperkirakan sekitar pukul 15 atau jam 3 sore, dan api baru berhasil dipadamkan pada pukul 21.30 atau sekitar jam setengah 10 malam. Pemadaman dilakukan secara manual awalnya oleh warga masyarakat dengan peralatan seadanya, baik itu air dan juga dahan-dahan pohon, dan kemudian sekitar pukul 18 atau sekitar jam 6 sore, bantuan tangki air dari PT MSM sebanyak 2 tangki, dan selanjutnya sekitar pukul 19 atau jam 7 malam, bantuan dari pemerintah daerah berupa 8 unit tangki juga tiba di lokasi dan berupaya bergotong royong untuk memadamkan api. Berdasarkan keterangan daripada Camat Pandawai, Domingus Kaborang, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah karena lahan itu ditanami pohon kelapa dan juga pohon aren, dan itu menjadi mata pencaharian dari warga sekitar. Berdasarkan keterangan Kapolsek Pandawai, Ibda Vincent Benkiuk, hingga saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dengan penyebab kebakaran, apakah lahan tersebut terbakar atau sengaja dibakar oleh oknum yang tidak dikenal. Hingga saat ini tidak terdapat kerugian jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah karena lahan tersebut merupakan lahan produktif dan tanaman tersebut menjadi sumber pendapatan ekonomi masyarakat. Dapat saya sampaikan juga bahwa pada pagi tadi tim Lafor dari Polda Bali membantu Polsek Sumba, membantu pihak Polres Sumba Timur melakukan identifikasi di lapangan, dan pada pagi hari tadi identifikasi berlangsung dari pukul 8 sampai dengan pukul 10 pagi. Demikian, Mei, dapat saya laporkan dari Waingapu, Sumba Timur. Terima kasih rekan Rian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Pandawai serta Camat Pandawai Sumba Timur. Berikut tayangannya untuk Anda. Daerah Madana, Pantai. Dan kerugian itu untuk sementara tidak ada kerugian jiwa, yang ada hanya kerugian material berupa tanaman, pohon kelapa, dan pohon nira. Ya. Dan kita tidak lanjuti dengan kebetulan hari ini ada tim forensik dari Polda Bali sebanyak 2 orang, sehingga kami berkoordinasi untuk mendalami ini apakah ini kebakaran atau pembakaran, sehingga seperti yang tadi kita lihat bersama, forensik telah olah TKP dan hasilnya kita menunggu.
Jadi kita belum bisa berstatement apakah ini kebakaran atau kebakaran sumbernya. Ya. Jadi kami akan tetap berkoordinasi lintas sektor dengan Pak Camat dan Pak Kepala Desa bahwa data kami akan satu untuk pelaporan ke tingkat atas. Jadi untuk sementara api sudah dipadamkan tadi malam. Jadi begini, saya dapat sampaikan bahwa api memulai sekitar jam 3 lebih sekitar. Lalu kita turun lokasi karena laporannya dari masyarakat susah karena signal. Jadi kita baru sampai di sini sekitar jam 4. Saya bersama Kepala Desa dan Pak Kapolsek. Setelah sampai di sini, datanglah bantuan dari PT MSM, 2 mobil tangki ukuran 50.000 liter dan 3 mobil tangki ukuran 5.000-an liter. Puluhan rumah warga Rawabangun, Kecamatan Tobali, Bangka Selatan terendam banjir usai dilanda hujan dini hari. Warga Rawabangun mengeluhkan setiap datang hujan deras, rumah warga terendam banjir akibat luapan air. Salah seorang warga Rawabangun bernama Beni menyebutkan air yang menggenangi rumahnya sejak Selasa 13 September dini hari. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Adi Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Adi. Ya, rekan ini Ibu News dimanapun berada, selamat siang. Diinformasikan bahwa pada hari Selasa 13 September tahun 2022 telah terjadi hujan deras di daerah Kabupaten Bangka Selatan, tepatnya Kecamatan Tobali, yang mana akibat dari turunnya hujan tersebut telah terjadi banjir di salah satu daerah, yang tepatnya di daerah Rawabangun 1 dan Rawabangun 2, di mana daerah tersebut merupakan daerah yang merupakan rawan banjir. Dan ketika hujan deras, daerah tersebut pasti akan terjadi banjir genangan air karena daerah tersebut terkenal dengan daerah dataran rendah. Kemudian kejadian banjir tersebut terjadi pada hari Selasa 13 September tahun 2022 sekitar setelah subuh hingga pukul 6.30. Air menggenangi beberapa rumah, tepatnya di daerah Rawabangun 2, yang mana daerah Rawabangun 2 tersebut dekat dengan sungai, sehingga beberapa rumah di daerah Rawabangun 2 tergenangi oleh air. Salah satu warga menyebutkan bahwa Beni, warga Rawabangun 2, mengatakan bahwa daerah Rawabangun 2 itu memang sering kerap terjadi banjir dan menggenangi rumah warga. Salah satunya perabotan rumah tangga yang ada di daerah Rawabangun 2 tergenangi oleh air. Kemudian salah satu warga daerah Rawabangun mengatakan bahwa memang daerah tersebut sering terjadi banjir dan dari pemerintah daerah sendiri belum ada tindakan yang dilakukan untuk menangani banjir tersebut. Namun setelah dilakukan saya bertemu dengan Kepala Bapeda Bangka Selatan mengatakan bahwa pihaknya tahun 2023 nanti akan sudah melakukan review desain untuk membuat bendungan untuk mengantisipasi terjadinya banjir kembali di daerah Rawabangun. Untuk saat ini kondisi di daerah Rawabangun sudah tidak lagi terjadi banjir. Kemarin siang sekitar pukul 7 atau lewat genangan air telah surut dan tidak ada air yang menggenangi daerah rumah warga sekitar. Tapi harapan dari warga sekitar berharap dari pemerintah daerah adanya kepedulian atau dilakukan secepatnya tindakan untuk mengantisipasi terjadinya banjir kembali. Mungkin seperti rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Adi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sejumlah ruas jalan dan rumah di Kecamatan Dumai Kota kembali tergenang banjirop pada Selasa 13 September. Genangan air yang dikenal dengan sebutan pasang keling menggenang sejak Senin pagi. Terlihat air merendam sejumlah ruas jalan, tampak juga sejumlah masyarakat harus meletakkan barang-barangnya ke tempat yang lebih tinggi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Doni Kesuma Putra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Doni. Oke, terima kasih rekan Mei. Perlu saya sampaikan juga bahwa 2 hari belakangan ini
Kota Dumai sendiri dilanda dengan banjir rob atau yang sering disebut oleh masyarakat dengan pasang keling. Nah, pasang keling ini merupakan pasang air laut yang naik ke permukaan yang puncaknya itu berada di hari Selasa, yang mana pasang keling ini merendam sejumlah jalan protokol yang ada di Kota Dumai seperti Jalan Hasanuddin dan juga Jalan Cipedak, yang mana akibat tingginya genangan air yang ada di ruas jalan ini, sejumlah kendaraan itu mengalami mogok kendaraan dan juga beberapa ruko atau usaha milik masyarakat yang berada di sepanjang jalan protokol tepatnya di Hasanuddin ini banyak yang tutup karena memang kondisi pasang keling ini sangat jarang masyarakat yang ingin berbelanja karena banyak mereka yang menghindar di jalanan pasang keling ini. Memang pasang keling ini menurut sebagian masyarakat ini sangat berbahaya karena bagi kendaraan yang memaksa atau melintasi genangan air pasang keling ini bisa mengakibatkan kendaraan menjadi berkarat dan juga mengalami kerusakan. Dan berdasarkan keterangan dari pihak BPBD Kota Dumai bahwa sejauh ini tidak ada masyarakat atau warganya yang meminta untuk mengungsi karena memang sejauh ini ketinggian air masih hanya di beberapa daerah yang relatif tinggi. Dengan begitu BPBD juga menghimbau bagi masyarakat yang memang membutuhkan pertolongan bisa menyampaikan kepada pihak kelurahan yang nantinya akan disampaikan kepada pihaknya. Dan juga dia BPBD Kota Dumai juga menghimbau kepada masyarakat yang tentunya berada di pesisir Sungai Dumai itu untuk berhati-hati terhadap hewan-hewan melata yang naik ke permukaan akibat pasang keling ini. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Doni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bekas pengerjaan galian longsor di Jalan Trans Desa Lobong, Kecamatan Pasi Barat, Kabupaten Bolaang, Mongondo, menyebabkan kemacetan panjang pada Selasa 13 September. Kemacetan terjadi disebabkan sisa material bekas galian longsor yang menutupi bahu jalan, disebabkan hujan yang melanda selama beberapa jam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Sujapin Dondo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sujapin. Oke, terima kasih rekan Mei. Bekas pengerjaan galian longsor di Jalan Trans Desa Lobong, Kecamatan Pasi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondo, pada Selasa kemarin terjadi antrian panjang dikarenakan hujan yang melanda Kabupaten Bolaang Mongondo menyebabkan sisa material dan juga lumpur jatuh dan menggenangi bahu jalan, dan untuk itu pengendara dari arah Kota Manado menuju ke Kota Umbagu dan begitu pun sebaliknya Kota Umbagu ke Manado saat melewati titik longsor ini harus ekstra hati-hati karena titik daripada pengerjaan ruas jalan ini berada pada terletak dengan keadaan yang menanjak. Jadi bila kendaraan roda 2 dan tidak ekstra hati-hati maka akan mengalami kecelakaan. Dan saat dihubungi Kabid Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bolaang Mongondo di Pakutungan mengatakan bahwa pengerjaan untuk bekas longsor di Desa Lobong tersebut belum selesai, namun karena kondisi hujan yang melanda Bolmong beberapa jam dan cukup deras, makanya material atau tanah yang ada di atas atau di lereng gunung jatuh dan menggenangi jalan di ruas jalan Bolmong ini. Makanya
BPBD Bomong juga menghimbau kepada para pengendara baik roda 4 dan roda 2 untuk selalu berhati-hati saat melewati titik longsor ini. Apalagi bila keadaan cuaca hujan, maka bisa dipastikan longsor tersebut akan mengenangi bahu jalan. Oke, rekan Mei, terima kasih. Terima kasih rekan Sujapindondo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kecelakaan karambol terjadi di Jalan Solo Semarang, tepatnya di Desa Kaligentong, Kecamatan Ampel, Boyolali, pada Selasa 13 September. Kecelakaan ini melibatkan 5 kendaraan, yaitu truk kontainer, pickup, minibus, dan 2 unit sepeda motor. Kecelakaan beruntun ini berawal dari pickup hitam yang disopiri oleh Suwarno yang berjalan dari arah Semarang hendak memotong jalan untuk menuju jalan desa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Tri Widodo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Tri. Halo rekan Tri. Oh iya Mei, dan Tribuners, dapat saya informasikan bahwasanya kemarin pada di Selasa tanggal 13 September tahun 2022 telah terjadi kecelakaan karambol yang melibatkan 5 kendaraan sekaligus. Kecelakaan ini bermula saat kendaraan pickup yang disopiri Suwarno ke AD 9678RM ini melaju dari arah Semarang menuju Solo. Sesamanya di lokasi kejadian, pickup hendak memotong jalan untuk menuju jalan desa ataupun di jalan baru yang berada di Desa Kaligentong, Kecamatan Ampel. Kemudian dari belakang melaju sebuah truk kontainer karena diduga truk pickup ini berhentinya mendadak sehingga truk kontainer tidak sempat ataupun tidak sempat menghindari kecelakaan tersebut. Akibatnya truk kontainer menghantam bagian belakang sebelah kiri pickup tersebut yang mengakibatkan truk terbental depan. Bisa yang bersamaan melaju sebuah minibus guling konvero berwarna putih yang berjalan dari arah selatan ataupun dari arah Solo menuju Semarang. Kendaraan guling yang dihantam mobil pickup ini kemudian untuk naik ataupun menghantam 2 sepeda motor yang melaju di belakangnya tersebut. Akibat kecelakaan ini, kendaraan khususnya kendaraan pickup dan kendaraan minibus guling konvero mengalami rusak pada bagian depan atau polisi. Meskipun kondisi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini cukup parah, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hanya saja seorang pengendara, yaitu pengendara kendaraan pickup dengan nomor polisi AD 9678RM atas nama Suwarno ini mengalami luka ringan, dan seluruh pengendara yang terlibat kecelakaan ini langsung dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan polisi begitu mendapat laporan tersebut langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan ini ke Mako Satlantas Polres Boyolali. Sedangkan untuk hasil dari penyelidikan sampai saat ini Tribun Solo belum mendapat informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut. Hanya saja selama proses evakuasi yang kecelakaan karambol ini, arus kendaraan dari arah Solo maupun dari arah Semarang sedikit mengalami tersendat. Begitu, Mai. Baik, terima kasih rekan Tri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan saksi serta sopir truk kontainer. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari informasi sopir kontainer, sampainya mau belok ke kanan, udah berhenti. Nah, kontainernya mau ngerem, orangnya enggak, ambil kiri, akhirnya disuruh kena. Nah, terus di arah Semarang, dari arah Semarang ada mobil putih, ngerem juga enggak, orang tekan, akhirnya kena. Terus sepeda motornya? Dari belakang mobil putih ada sepeda motor nabrak.
Siap. 2. Namanya? Nah, dari sana sama sampai itu beriringan, Nah. tiba-tiba mendadak. Nah, saya mau bilang kiri enggak. Nyanda. Pojokan depan kaki saya untuk kiri habis kalian saya masuk. Ayo sampai maju kanan, mobil yang dari lawan arah sana. Mobil itu motor dari belakangnya. Ya, kalau jenazah sendiri nggak apa-apa ya Mas ya? Tadi ada korbannya? Luka? Korban luka. Luka. Anggota DPR RI fraksi PDIP Effendi Simbolon mengklarifikasi terkait ucapannya yang menyebut TNI seperti gerombolan. Sebelumnya pernyataan Effendi itu disampaikannya pada saat rapat kerja Komisi 1 DPR RI bersama Kementerian Pertahanan, Panglima TNI dan para kepala staf TNI beberapa waktu lalu. Ucapannya itu lantas viral dan mendapat kecaman dari anggota TNI di seluruh daerah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Khairul Umam yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Umam. Ya, terima kasih rekan Mei. Siang tadi memang anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP Effendi Simbolon memberikan klarifikasi terkait ucapannya yang menyebutkan TNI seperti gerombolan. Effendi mengungkapkan bahwa ucapannya itu memang terlontar saat rapat bersama Panglima TNI, Kementerian Pertahanan, dan 2 kepala staf TNI yaitu KSAU dan KSAL beberapa waktu lalu. Agenda rapat tersebut sedianya membahas tentang rancangan kerja anggaran tahun 2023 dan membahas isu-isu aktual. Nah, saat membahas isu-isu aktual tersebut, Effendi Simbolon menanyakan perihal adanya isu disharmoni antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Namun memang pada rapat tersebut Jenderal Dudung tidak hadir dalam rapat bersama Komisi 1 DPR RI. Nah, Effendi menilai adanya disharmoni tersebut berdampak pada tidak adanya nilai-nilai kepatuhan yang selama ini memang ada di dalam tubuh TNI. Maka Effendi menyebut bahwa TNI seperti gerombolan jika tidak ada nilai-nilai kepatuhan yang ditegakkan di dalam tubuh TNI itu sendiri. Namun tetapi Effendi memang tidak berniat untuk menstigmakan TNI seperti gerombolan. Dan pada momen tersebut juga Effendi secara terbuka meminta maaf atas ucapannya jika memang ada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan ucapannya tersebut. Lebih lanjut juga Effendi Simbolon telah bertemu dengan Jenderal Andika Perkasa untuk meminta maaf atas ucapannya tersebut. Namun juga Effendi sampai saat ini belum bisa bertemu dengan KSAD Jenderal Dudung karena memang Jenderal Dudung belum merespon ajakan untuk bertemu dengan Effendi Simbolon. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Umam atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Effendi Simbolon. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai Tamtama, Bintara, sampai Perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin ya, diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Dan sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya. Dan juga kepada Panglima TNI, saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat, saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Dan sekali lagi, saya berharap
kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga Kabupaten Banggai kembali menjadi sorotan berskala nasional. Sorotan ini setelah Presiden Jokowi secara langsung mengumumkan angka inflasi sejumlah daerah di Istana Negara Jakarta pada Senin 12 September, di mana kota Luwuk Kabupaten Banggai mengalami inflasi tahunan dari Agustus 2021 sampai Agustus 2022 sebesar 7,8%. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Palu, Asnawi Zikri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Asnawi. Ya baik Mei, memang benar pada tanggal 12 September ya 2022 Presiden Jokowi memaparkan sejumlah daerah yang mengalami inflasi tertinggi Indonesia ya, dan yang tertinggi adalah Kota Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah dengan angka 7,8% ya. Karena itu Presiden Jokowi meminta agar segera melakukan intervensi di lapangan agar mengendalikan atau mengatasi inflasi di Kota Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. Nah, menurut Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai, Rohdiana, dia mengaku bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa ada beberapa sektor yang mempengaruhi inflasi di bulan Agustus yang telah mencapai 7,8% ya, dan itu didominasi hanya makanan dan minuman serta tembakau dan juga sektor transportasi. Karena itu dia mengharapkan agar OPD terkait segera melakukan inovasi untuk mengatasi terjadinya inflasi yang tertinggi di Indonesia. Nah, selain itu berdasarkan pantauan dari kami bahwa sejumlah moda transportasi di Kota Luwuk Kabupaten Banggai juga mengalami kenaikan juga pasca terjadinya kenaikan harga BBM ya, sehingga itu akan lebih memperparah terjadinya inflasi di Kota Luwuk ya, seperti angkutan darat maupun angkutan laut ya, bahkan kenaikannya untuk angkutan darat mencapai Rp2.000 untuk angkutan darat, kemudian untuk angkutan laut itu kenaikan harganya dari Rp20.000 hingga Rp30.000. Karena itu pemerintah Kabupaten Banggai telah menyiapkan strategi untuk mengatasi inflasi ini ya. Nah, dari 14 strategi yang disiapkan ada beberapa poin yang akan segera dilakukan, yaitu pemerintah dalam waktu dekat akan segera melakukan operasi pasar dan pengawasan penertiban penjualan dan distribusi BBM bersubsidi kepada masyarakat yang berhak menerima. Kemudian memberikan bantuan sosial kepada tenaga kerja yang berpendapatan rendah dan tidak tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian akan segera menetapkan regulasi tarif penetapan harga transportasi. Kemudian akan menetapkan segera harga eceran tertinggi untuk tembakau dan guna merespon perilaku pasar. Kemudian membuat regulasi terkait pengalihan anggaran dana desa sebesar 8% untuk COVID-19 menjadi anggaran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak. Kemudian terakhir, yang akan segera dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banggai adalah membangun kerjasama dengan pemerintah kabupaten lain dalam rangka pemenuhan komoditas pemicu inflasi. Demikian. Baik, terima kasih rekan Asnawi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kenaikan harga bahan bakar minyak belum berdampak terhadap harga sembako maupun bahan pangan lainnya di Kabupaten Tanah Laut. Sejak Selasa kemarin hingga Rabu hari ini, harga sembako di Pasar Pelai Hari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan masih stabil. Bahkan ada yang justru turun seperti telur ayam ras yang semula Rp30.000 menjadi Rp29.000. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Post, Roy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Roy. Baik, terima kasih rekan Mei. Kami informasikan pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyikapi naiknya harga BBM pada Selasa kemarin melakukan sidak ke Pasar Besar Pelai Hari bersama beberapa instansi terkait, termasuk terutama dari tim pengendali inflasi daerah. Dalam sidak tersebut, tim melakukan interaksi dan masuk belusukan ke beberapa los dan berinteraksi dengan beberapa pedagang, diantaranya ke pedagang sayur, kemudian sembako, minyak goreng, kemudian ke pedagang ikan segar, ke pedagang daging,
daging sapi maupun daging ayam dan lainnya. Dari sidak tersebut terpantau bahwa untuk ketersediaan sembako dan bahan pangan lainnya di Kota Pelihari secara umum dalam kondisi yang cukup dan masih dalam kondisi yang tidak kekurangan semua jenis bahan. Hanya saja dari pantauan di pasar tersebut umumnya mengalami penurunan pendapatan, artinya terjadi penurunan daya beli masyarakat yang mungkin juga dimungkinkan karena faktor kenaikan BBM tersebut. Dari penuturan sejumlah pedagang juga demikian bahwa mereka menginformasikan belakangan ini memang ada sedikit penurunan dibanding sebelumnya. Namun mereka juga tidak bisa memastikan apakah karena faktor kenaikan BBM atau lainnya. Cuman memang ada penurunan seperti yang diutarakan oleh Rohana, pedagang daging ayam ras, yang dia mengatakan bahwa sehari memotong atau menjual sekitar 50 ekor dan itu juga rata-rata sejak beberapa terakhir tidak habis dan kadang masih tersisa 10 ekor dan lainnya. Sementara dari penuturan pedagang minyak goreng seperti yang disampaikan oleh Pak Muhammad Nur, dinyatakan bahwa untuk stok juga sangat berlimpah bahkan, dan untuk pembelian juga masih kurang lebih stabil, terutama untuk serapan minyak goreng sekarang lebih cenderung beralih ke minyak goreng curah, demikian diinformasikan oleh yang bersangkutan. Sementara untuk minyak kemasan memang agak berkurang untuk serapan, cuma untuk stok juga dinyatakan cukup berlimpah. Sementara untuk pantauan daging sapi, ketersediaan di pasar juga normal seperti biasa, semua pedagang juga masih memiliki stok yang memadai. Hanya saja memang permintaan juga diinformasikan oleh pedagang setempat tidak seramai sebelumnya begitu. Ataukah juga mungkin karena faktor apakah hujan atau apa juga belum dipastikan, karena waktu ketika tim sidak ke pasar memang sebelumnya pagi itu kondisi hujan mengguyur Pelihari. Bahkan ketika tim melakukan sidak juga masih belum terang, artinya masih gerimis juga masih melanda, tim tetap belusukan melakukan sidak. Nah itu juga apakah karena faktor itu ataukah faktor kenaikan BBM juga belum terdeteksi secara menyeluruh. Cuman dari tim inflasi daerah, tim pengendali inflasi daerah menyimpulkan bahwa saat ini memang terjadi penurunan daya beli masyarakat dan itu akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui berbagai program agar kondisi ekonomi daerah di tanah laut khususnya bisa tetap berjalan baik dan normal. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Roy atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Tanah Laut serta pedagang. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini kita melakukan cek harga pasar. Kita lihat beberapa komoditi tadi yang sudah kita tanyakan, kita periksa juga, kita lihat ada beberapa temuan kita. Kalau harga relatif stabil, kemudian jumlah barang tersedia, tetapi yang kita temukan adalah daya beli masyarakat yang berkurang. Jadi kalau dilihat dari beberapa komoditas tadi itu seperti ikan, kemudian ayam, kemudian daging, kemudian juga yang pokok seperti beras, telur, itu harganya relatif stabil, tetapi memang jumlah pembeli itu yang berkurang. Jadi jumlah pembeli itu berkurang, sehingga ini kan dampaknya kepada pedagang itu menurunkan pendapatan mereka. Nah ini mungkin yang perlu diintervensi oleh pemerintah, daya beli ini. Daya beli. Berapa laku sehari itu biasanya? Berapa ikan? 50 ekor. Kada habis. Sisa berapa? 10. Ya, pangaran tokonya Cil. Apa pangaran tokonya nih? Tokonya nih. Oh, nggih. Bila nang dagingnya aja 40, bila ini 15.000. Yang per ekor ini berapa ekor? Per kilo, bukan per ekor. Oh, per kilo. Berapa tadi, Pak? Per ekor pada pasti 5 mili yang gede. Oh, iya. Soalnya tanpa ini. Kalau nang ini orang atau bisa berapa orang 10 dicari orang yang kecil. Nah.
Stok banyak aja, malah stok lah, persediaan banyak aja lah, persediaan iwak nih. Oh. Brimopolda Sulawesi Tenggara memberikan klarifikasi atas dugaan penguasaan lahan milik warga Poso Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konsel. Hal itu digelar melalui konferensi pers terkait klarifikasi video kasus tanah di Brimob Sultra bertempat di Balai Wartawan Polda Sultra pada Selasa 13 September. Kabid Hukum Polda Sultra mengatakan bahwa status lahan yang menjadi kasus saat ini mempunyai kekuatan hukum. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Sultra, Ridwan Kadir yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ridwan. Ya, terima kasih rekan Mei. Dapat saya sampaikan tepatnya kemarin memang Brimob Polda Sultra memberikan klarifikasi terkait dengan masyarakat yang mempermasalahkan terkait dengan lahan yang ada di Desa Poso Jaya, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan keterangan dari Brimob Polda Sultra mengatakan bahwa lahan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang dimana dikuatkan oleh surat keputusan Bupati nomor 137 tahun 1980 dan juga dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Agung. Untuk itu, Brimob Polda Sultra menjelaskan terkait dengan kronologi awal permasalahan ini, yaitu tepatnya pada tahun 2001, yaitu pria bernama Sulaiman Jami yang juga menjadi mantan kades ya di desa tersebut, itu menggugat secara perdata terkait dengan lahan itu dan juga SK Bupati tersebut. Namun berdasarkan keputusan dari PN Kendari, yaitu nomor 45 tahun 2001, itu memutuskan bahwa lahan tersebut adalah milik Polri, dalam hal ini adalah milik Brimob Polda Sultra. Kemudian tidak puas dengan hasil keputusan dari PN Kendari tahun 2001, Sulaiman Jami menggugat kembali pada tahun 2005, yang dimana keputusan tersebut kembali dimenangkan oleh Brimob Polda Sultra, yang dimana lahan tersebut adalah milik Polri. Kemudian Brimob Polda Sultra pada tahun 2007 itu melakukan pengosongan lahan di desa tersebut atau lahan tersebut dengan menerbitkan sertifikat, yaitu sertifikat HP 0002 dan HP 0003. Kemudian beberapa tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 2015, Sulaiman Jami dan kawan-kawan itu menggugat kembali terkait dengan lahan tersebut. Namun ada satu nama yang muncul sebagai penggugat intervensi ketiga, yaitu bernama Zamirianto. Yang dimana Zamirianto ini setelah dilakukan riset oleh Brimob Polda dan dilakukan pengecekan, Zamirianto ini adalah seorang yang melakukan pembelian lahan seluas 1,4 hektar di lahan yang dikuasai oleh Brimob Polda Sultra, yang dikuatkan dengan akta jual beli. Namun berdasarkan keterangan dari Brimob Polda Sultra, akta jual beli itu tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menguasai lahan tersebut. Kemudian akhir-akhir ini pada dua tahun terakhir ini, Zamirianto itu melakukan unjuk rasa ya bersama dengan warga sekitar untuk menguasai lahan tersebut. Namun berdasarkan keterangan dari Brimob Polda Sultra, ia membuka peluang bagi warga yang ada di desa tersebut untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kendari. Dan nantinya akan dibuktikan oleh kekuatan hukum melalui berkas-berkas yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Ridwan Kadir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
DPRD DKI Jakarta telah menetapkan 3 nama kandidat penjabat Gubernur DKI pengganti Gubernur Anies Baswedan yang akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Penetapan dilakukan lewat rapat pimpinan gabungan dengan melibatkan seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta. Dalam Rapimgab tersebut, setiap fraksi menyetorkan 3 nama yang akan mereka usulkan. Hasilnya ada 4 nama yang muncul dari 9 fraksi tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Dionisius Arya Bima yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dion. Ya, Mei dan Tribuners, jadi DPRD DKI Jakarta menetapkan 3 nama kandidat penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan Gubernur Anies Baswedan yang akan lengser 16 Oktober mendatang. Penetapan 3 kandidat PJ Gubernur ini dilakukan dalam rapat pimpinan gabungan yang digelar DPRD DKI pada Selasa kemarin. Dalam penetapan calon PJ Gubernur ini, DPRD DKI Jakarta melibatkan seluruh fraksi. 9 fraksi di DPRD DKI pun secara bergantian menyerahkan 3 nama yang mau diusulkan. Hasilnya, ada 4 nama mencuat, yaitu Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali, Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, dan Deputi 4 Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro. Dari keempat nama ini, Marullah dan Heru sama-sama dipilih oleh 9 fraksi di DPRD DKI. Kemudian, Bahtiar dipilih oleh 6 fraksi dan 3 fraksi lainnya memilih Juri Ardiantoro. Dengan hasil ini, maka DPRD DKI Jakarta menetapkan 3 nama yang akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta, ialah Marullah, Heru Budi, dan Bahtiar. Informasi teranyar yang didapat dari Jakarta.com, siang tadi ketiga nama ini sudah disetorkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, kepada Kemendagri. Selanjutnya, ketiga nama ini akan disodorkan bersama 3 kandidat lain dari Kemendagri ke Presiden Joko Widodo. Kemudian Presiden Jokowi akan memilih 1 dari beberapa nama yang disodorkan ini. Nantinya PJ Gubernur akan memimpin Jakarta hingga 2024 mendatang. Demikian Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Dion atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua DPRD DKI Jakarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Ada masalah, yang penting kita mengusulkan, kan disuruh usulkan nama 3 nama. Kita kemarin rapat pimpinan, kamu sudah jalankan rapat pimpinan, dan hari kita putuskan. Kita putuskan ada 3 nama ya. Itulah yang tadi, Pak Heru, Pak Marullah, Pak Bahtiar, dan Pak Yuri. Nah, tapi 3 terbaik di atas siapa? Kita usulkan lagi, ada 996. Gitu. Nah, itu kan Pak Bahtiar dari Dirjen. Ya, jadi haknya sama. Bukan PLH atau PLT, ini penjabat. Gitu. Yang PJ Gubernur itu punya hak penuh untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi dengan santai soal hacker Bjorka. Pasalnya beberapa waktu lalu data pribadi orang nomor 1 di DKI ini dibeberkan oleh hacker Bjorka. Sambil tersenyum, ia keheranan dengan data pribadi yang dibeberkan oleh Bjorka. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini malah balik bertanya perihal data pribadi yang diungkap Bjorka sambil tersenyum. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Nur Indah Farah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Farah. Baik Mei dan rekan Tribuners, bisa sampaikan bahwa kemarin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menjelaskan terkait perihal data pribadinya yang dibeberkan oleh hacker Bjorka, di mana Bjorka membeberkan nomor telepon, nik, hingga vaksin, hingga data keluarga dari orang nomor 1 di DKI Jakarta tersebut. Kemudian ketika ditanya awak media, Anies menanggapi dengan santai sambil tersenyum. Ia mengatakan bahwa nik serta nomor handphone yang tersebar atau telah dibocorkan oleh Bjorka merupakan data yang salah. Kemudian ia pun malah balik bertanya kepada awak media data dari manakah yang didapatkan oleh Bjorka, karena ia menganggap rata-rata data yang disebar tersebut salah. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Farah atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Gubernur DKI Jakarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Nomor kependudukannya salah. Salah. Nomor HP-nya gimana, Pak? HP-nya juga salah.
Berarti salah semua ya, Pak? Datanya salah yang mana? Oh, oke. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto hadir dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi dalam perencanaan dan penganggaran APBD pemerintah daerah seprovinsi Jambi pada Selasa 13 September. Edi Purwanto menyebut bahwa pelaksanaan kegiatan semacam ini harus sering dilakukan untuk mengingatkan semua pihak agar menjauhkan diri dari semua bentuk dan modus-modus korupsi itu sendiri. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Samsul Bahri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Bahri. Oke, Mei dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan rapat koordinasi terkait dengan perencanaan dan penganggaran APBD pemerintah daerah Provinsi Jambi, di mana memang di APBD ini sendiri disampaikan oleh pihak KPK bahwa cukup rawan terkait dengan terjadinya kasus korupsi. Pada kesempatan ini hadir seluruh kepala daerah seprovinsi Jambi, termasuk Ketua DPR dan unsur pimpinan DPRD seprovinsi Jambi. Hadir pula Ketua DPRD Provinsi Jambi yaitu Edi Purwanto, di mana dia menanggapi bahwa dengan rapat koordinasi ini cukup mengapresiasi, bahkan dirinya menyebut bahwa hal semacam ini dapat dilakukan secara berkala sebagai upaya untuk mengingat seluruh pejabat kepala daerah di Provinsi Jambi untuk berhati-hati gitu, dan juga untuk menjauhi upaya-upaya dalam menuju begitu kasus-kasus atau tindakan-tindakan yang mengarah kepada korupsi. Di sisi lain, pada kesempatan ini pihak KPK menyampaikan terkait pokir dewan yang memang di beberapa daerah menjadi permasalahan, namun secara tegas pihak KPK menyebutkan bahwa pokir dewan atau usulan dari dewan itu sah dan diperbolehkan. Hal ini juga mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, di mana menyebutkan bahwa untuk di DPRD Provinsi Jambi ada banyak usulan-usulan atau pokir-pokir dewan yang merupakan hasil dari reses yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jambi, dan bahkan usulan atau pokir ini masuk menjadi RPJMD pemerintah daerah Provinsi Jambi. Sementara itu, pada kesempatan ini Edi Purwanto juga menegaskan kepada seluruh kepala daerah seprovinsi Jambi agar tidak mengakomodir hal-hal yang berbau begitu atau tindakan-tindakan dari anggota DPRD yang mengarah atau mengintimidasi ataupun mengajak untuk melakukan tindak pidana atau langkah-langkah untuk menuju ke kasus-kasus korupsi. Hal lain juga terkait dengan upaya-upaya ini, Edi Purwanto mengajak kepada seluruh pihak, baik itu DPRD Provinsi Jambi, untuk mengingatkan pemerintah daerah, begitu pun sebaiknya untuk pemerintah daerah mengingatkan kepada DPRD Provinsi Jambi untuk tidak melakukan hal-hal yang berupaya atau yang menuju kepada tindakan-tindakan korupsi. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Samsul Bahri atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua DPRD Provinsi Jambi. Berikut tayangannya untuk Anda. Pertama, kami betul bahagia dan memang begini harus sering dilakukan untuk mengingatkan kita semua agar memang menjauhkan dari semua bentuk dan modus-modus korupsi itu sendiri, baik yang dilaksanakan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Karena regulasi-regulasi yang ada bagaimana dilaksanakan sesuai dengan konstitusi yang ada. Mengingatkan dari proses pembahasan, ada Musrenbang, ada pokir, muncul RKPD, kemudian bicara tentang indeks kinerja, apa itu indikator kerja utama pemerintah, kabupaten, kota, provinsi. Dan paling penting adalah penegasan KPK, pokir konstitusional. Jangan takut dengan pokir, itu kan jadi persoalan. Nah, pokir-pokir sendiri, saya yakin dan percaya teman-teman munculnya dari reses. Reses itu menggunakan anggaran negara. Berapa miliar habis uang reses. Dan ketika program yang nggak bisa ditampung yang muncul dari bottom up dari bawah, menurut saya jadi masalah. Nah, selama ini di provinsi clear-clear saja. Semua pokir-pokir yang masuk ke dalam itu ternyata masuk dalam RPJMD. Nah, kita juga ingat bagaimana pesan Pak Firly, ada 7 indikator kesejahteraan nasional. Baik itu bagaimana kita, sekali lagi saya ingatkan, mengurangi angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan per kapita, dan Gini rasio. 7 inilah yang perlu kita formulasikan dalam pembahasan anggaran.
Jajaran Polres Cirebon Kota mengungkap kasus peredaran gelap sabu-sabu jaringan lembaga pemasyarakatan atau lapas. Kapolres Cirebon Kota AKBP M. Fahri Siregar mengatakan 2 orang yang masing-masing berinisial UJ dan SAS telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya kedua tersangka saling berbagi peran dalam mengedarkan barang tersebut di wilayah Kota Udang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Cirebon, Ahmad Imam Baihaqi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Imam. Ya baik, terima kasih. Jajaran Polres Cirebon Kota telah mengamankan tersangka peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kota Cirebon. Terdapat 2 tersangka yang ditetapkan oleh petugas dan salah satunya merupakan warga binaan lembaga pemasyarakatan khusus narkotika kelas 2A Cirebon yang berada di Desa Gitunglor, Kecamatan Suwaringin, Kabupaten Cirebon. Warga binaan yang berinisial SAS tersebut merupakan dalang dibalik peredaran sabu-sabu yang melibatkan tersangka lainnya yang berinisial UJ. Dalam kasus peredaran sabu-sabu tersebut, UJ merupakan kurir dan SAS merupakan otak pengendali sabu-sabu tersebut. Dalam hasil pemeriksaan petugas Polres Cirebon Kota, UJ mengakui biasa mendapatkan perintah dari SAS untuk mengedarkan sabu-sabu di Kota Cirebon. Biasanya keduanya saling berkomunikasi menggunakan pesan singkat di handphone. Dan dari pesan singkat tersebut, UJ mendapatkan petunjuk mengenai keberadaan sabu-sabu dan harus kemana diantarkannya. Selain itu, petugas juga telah menetapkan SAS sebagai tersangka meskipun tidak ditahan di Mapolres Cirebon Kota bersama dengan UJ. Dari keterangan Kapolres Cirebon Kota, AKBP M. Fahri Siregar menyampaikan kasus yang melibatkan SAS tetap berjalan dan pihaknya telah berkoordinasi dengan Lapas Suspik kelas 2A Cirebon di Desa Gitunglor, Kecamatan Suwaringin, Kabupaten Cirebon. Nantinya pemeriksaan juga akan melibatkan SAS dan dilakukan secara koordinasi dengan petugas lapas sehingga kasus peredaran gelap narkoba yang melibatkan SAS dan UJ juga tetap berjalan. Selain itu, petugas Polres Cirebon Kota juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 50 gram sabu-sabu yang disita dari UJ di saat penangkapan belum lama ini. Selain itu, petugas juga telah mengamankan ponsel dari kedua tersangka termasuk milik SAS warga binaan di Lapas Suspik kelas 2A Cirebon. Dan ponsel tersebut masih dalam pemeriksaan petugas sebagai barang bukti. Selain itu, petugas kepolisian juga masih menelusuri mengenai asal barang haram yang diedarkan oleh UJ tersebut. Dan kedua tersangka juga dijerat pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang narkotika dan diancam hukuman minimal 6 tahun penjara. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Imam atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Cirebon Kota. Berikut tayangannya untuk Anda. Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pada pukul 10.00, Satres Narkoba Polres Cirebon Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan dilaksanakan transaksi narkotika jenis sabu-sabu yang akan dilakukan oleh seseorang dengan inisial atas nama UJ, di mana cara melakukan transaksinya adalah dengan cara menempel narkotika tersebut di suatu tempat di Jalan Kalijaga. Dari informasi yang didapatkan dari masyarakat tersebut, anggota kami melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada tersangka, dan dari tangan tersangka kita temukan 9 paket sabu-sabu dengan berat 4,50 gram. Selanjutnya kami melakukan interogasi kepada tersangka, dan setelah itu tersangka mengaku bahwa masih menyimpan barang bukti lainnya di kos-kosannya di daerah Katiasa, dan setelah itu petugas melakukan penggeledahan di kos-kosannya tersebut dan didapatkan juga 8 paket besar narkotika jenis sabu-sabu.
Para sopir truk pelabuhan yang tergabung dalam Asosiasi Supir Pelabuhan atau ASAPEL sangat terdampak akibat kenaikan BBM bersubsidi jenis biosolar. Ketua ASAPEL Suhari Suwandi mewakili ratusan rekannya sesama sopir menuturkan pasca harga biosolar naik dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter membuat pendapatan mereka turun drastis. Ditambah harga spare part maupun perlengkapan kendaraan yang sudah lama melambung tinggi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung, Dede Suhendar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dede. Ya, baik Mei dan Tribuners, bisa kami sampaikan bahwa seluruh anggota Asosiasi Sopir Pelabuhan atau yang biasa disebut ASAPEL yang berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Pandan mengeluhkan harga kenaikan BBM jenis biosolar bersubsidi. Menurut mereka kenaikan BBM jenis biosolar bersubsidi tersebut sangat berdampak bagi pekerjaan mereka, yaitu sebagai supir truk yang melayani pembawaan barang dari pelabuhan menuju wilayah tujuan masing-masing. Menurut mereka tak hanya harga BBM, harga spare part yang sudah lama juga ikut naik, turut mengurangi pendapatan mereka semenjak beberapa bulan belakangan. Oleh sebab itu, Ketua ASAPEL Suhari Suwandi mewakili rekan-rekannya meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Belitung, khususnya jajaran DPRD Kabupaten Belitung untuk memfasilitasi mereka menggelar rapat dengan pendapat untuk meninjau kembali tarif yang telah ditetapkan oleh Pemda pada tahun 2014 silam. Menurut mereka, tarif tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi di lapangan, mengingat harga BBM yang sudah mulai naik lagi dan juga harga spare part yang mulai melambung tinggi. Menurut mereka untuk saat ini pendapatan mereka sangat terbatas. Biasanya untuk satu kali trip atau tarikan menuju wilayah Kabupaten Belitung Timur, mereka hanya mendapatkan upah sekitar 100 ribuan lebih. Padahal biasanya mereka mampu mengantongi uang jasa itu sekitar 300 ribuan. Oleh sebab itulah mereka meminta perhatian dari pemerintah daerah setempat untuk meninjau ulang tarif angkutan yang sudah mereka rasa tidak sesuai dengan harga di lapangan. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Dede atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua ASAPEL. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau dampaknya memang jauh benar karena menyelesaikan dari supir ini dari mulai ongkosnya gitu. Dari ongkos ini kalau umpamanya kita arah ke Jangkang atau arah ke Kampit yang semulanya kita dapat istilahnya misikan untuk luar dari BBM bisa terpisahnya sampai 300, sekarang itu jauh di bawah itu paling sisanya tinggal 100 lebih, ditambah lagi harus biaya operasional yang lain seperti beli underdeal. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Dasirait, beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung.
Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin jam gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di Jam Gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan IW Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen, nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran Jam Gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah Jam Gadang. Oke, Jam Gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan Jam Gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor 1 di Bukit Tinggi itu menyebut menara Jam Gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Kock ketika itu. Setelah dibangun, Jam Gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan Jam Gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang ada pada gempa darat 2007, bangunan Jam Gadang pernah mengalami kerusakan cukup parah. Bandul di dalam mesin raksasa patah yang membuat jam terhenti. Dampak gempa juga membuat bangunan miring 2 derajat dan retak kecil di beberapa bagian. Otoritas setempat melakukan perbaikan serius untuk menanganinya hingga pulih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawandarek. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu, saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat, Minggu 3 Juli 2022. Tanpa turun ke daratan, kami langsung bersiap dari dalam kapal untuk melakukan snorkeling. Bahkan seorang wisatawan bernama Edward sepertinya sudah tak tahan ingin melihat indahnya dalam laut. Ia pun langsung melompat. Sang pemandu menyiapkan peralatan snorkeling seperti jaket, masker, dan kacamata snorkeling. Sungguh indah melihat dalam laut pesisir Pulau Sawandarek. Yap, benar, seperti melihat akuarium. Air yang jernih membuat mata kita bahkan tanpa kacamata snorkeling bisa melihat jelas keindahan dalam laut Raja Ampat. Warna-warni ikan dengan beragam jenis, batu karang bermacam bentuk dan unik, dan berbagai biota laut lain yang sangat memanjakan mata. Tak hanya snorkeling, sejumlah wisatawan juga melakukan diving hingga ke dasar laut. Pulau Sawandarek merupakan satu dari sejumlah tempat terbaik untuk snorkeling dan diving di Raja Ampat. Keindahan Raja Ampat yang berlokasi di ujung barat Papua ini dikenal hingga berbagai pelosok dunia. Untuk bisa mencapai pulau ini, Anda harus menggunakan transportasi laut yang ditawarkan oleh sejumlah travel perjalanan wisata Raja Ampat di kota Sorong. Jadi, bagi Anda yang ingin berwisata, cukup di Indonesia aja. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor. Hai Tribuners, Live Update Sport kembali hadir menjumpai Anda pada siang hari ini, Rabu 14 September 2022. Dalam beberapa waktu ke depan, ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya, Yesi Winata, kita jelang Live Update Sport selengkapnya. Bayern Munchen sukses membungkam Barcelona pada matchday 2 Grup C Liga Champions 2022-2023. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkannya Bayern Munchen pada 30 pertandingan beruntun fase grup di Liga Champions. Totalnya Bayern Munchen mencatatkan 27 kemenangan dan 3 hasil imbang dari fase grup. Hasil tersebut menyamai catatan klub Liga Spanyol Real Madrid dari 2012 hingga 2017. Dan kesempatan Bayern Munchen memecahkan rekor Real Madrid itu pun masih terbuka lebar. Untuk duel antara Bayern
telah terlaksana pada 13 September 2022 di Stadion Allianz Arena waktu setempat. Duel keduanya mendapatkan hasil kemenangan Bayern Munchen 2-0 atas Barcelona sebagai tim tamu. Skuad kepelatihan Julian Nagelsmann dari Bayern Munchen mendapatkan 2 gol lewat Lucas Hernandez menit ke-50 dan Leroy Sané menit 44. 3 poin dari laga versus Barcelona ini memperpanjang rekor tidak terkalahkannya Bayern Munchen di fase grup Liga Champions. Pada 30 pertandingan beruntun di fase grup Liga Champions, Bayern Munchen belum pernah kalah sekalipun. Dengan rincian, Bayern Munchen telah mencatatkan 27 kemenangan dan 3 hasil imbang dari fase grup. Catatan tersebut bahkan menyamai catatan Real Madrid dari tahun 2012 hingga 2000. Kesempatan bagi Bayern Munchen masih terbuka lebar karena Bayern Munchen masih memiliki 4 laga sisa di grup C pada musim 2022-2023. Bayern Munchen berada di atas angin dengan hasil mengumpulkan 6 poin dalam 2 pertandingan, sehingga Bayern Munchen memperpanjang rekor impresif mereka pada Liga Champions menyusul kemenangan 2-0 atas Barcelona. Sebagai informasi, Inter Milan juga memiliki 3 angka serta Victoria Pilsen terpuruk di dasar klasemen dengan 1 poin dari 2 laga. Pertemuan antara Thomas Muller dengan Robert Lewandowski pada Liga Champions 2022-2023 menjadi sorotan. Bahkan Muller tidak berani menatap mata Lewandowski saat keduanya bersalaman sebelum kick-off. Thomas Muller dan Robert Lewandowski harus saling sikut ketika Bayern Munchen menjamu Barcelona pada Liga Champions 2022-2023. 2 mantan rekan setim tersebut pun seakan mengesampingkan sisi pertemanan sejenak. Hal tersebut dilakukan demi mempersembahkan kemenangan bagi tim masing-masing saat ini. Muller pun bisa tersenyum bahagia seusai tim tuan rumah Bayern Munchen meraih kemenangan 2-0 atas Barcelona. Duel partai tersebut telah berlangsung di Allianz Arena pada Selasa 13 September 2022 atau Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Pemandangan menarik yang menjadi sorotan adalah ketika kedua klub bersalaman sebelum kick-off, Muller enggan menatap mata Lewandowski. Tetapi pemandangan berbeda terjadi setelah pertandingan selesai. Muller memeluk hangat sang Lewandowski. Sebagai informasi, Muller dan Lewandowski pernah terlibat kerjasama di Bayern Munchen pada periode 2014 sampai 2022. Selama 8 tahun bermain bersama di berbagai kompetisi, Muller menyodorkan 64 umpan yang dikonversi menjadi gol oleh Lewandowski. Catatan lainnya, 2 boomer tersebut 333 kali berbagi bilah lapangan. Duet maut Lewandowski dengan Muller menghasilkan 19 trofi bagi Bayern Munchen, termasuk treble winner pada musim 2019-2020. Kini situasi tidak sama lagi. Mereka terbelah di 2 kubu yang berbeda. Thomas Muller tetap di Bayern Munchen, tetapi Robert Lewandowski telah berpindah ke Barcelona.
Barcelona sampai kehabisan akal saat mengetahui trik nakal yang dilakukan Atletico Madrid tentang saga transfer Antoine Griezmann. Barcelona mematok harga 40 juta euro untuk mempermanenkan Antoine Griezmann di Atletico Madrid. Dan kabar terbaru, Barcelona bersedia menurunkan nominal biaya yang harus dikeluarkan. Tetapi dengan catatan pada musim ini Griezmann setidaknya bermain 45 menit dalam 50% laga bersama Atletico Madrid. Akan tetapi Atletico Madrid seolah secara terang-terangan ingin menghindari klausul tersebut dengan memainkan sebuah trik nakal. Atletico Madrid terlihat dengan sengaja membatasi waktu menit bermain kepada Griezmann di atas